semuanya, apa kabar? Kita sudah mau masuk ke Mei. Oke. So di sini ada pilih kartu lagi. Oke, so mau pilih PAL 1, PAL 2, PAL 3. Ini angkanya udah keluar di sini. Di sini tidak pakai media kristal ataupun batu, di sini pakai angka aja ya. Oke, untuk memudahkan Zi kasih waktu kalian untuk memilih dari ketiga kartu ini ya, ketiga tumpukan kartu ini, PAL ini, yang mana yang rasanya menarik hatimu ya, untuk asmaramu di Mei 2021 ini. Oke, silakan. Sudah? Nah, oke. Nah, nanti Zi akan bacakan per periode, ya, per tanggal. Jadi Zi akan bacakan dari tanggal 1 sampai 8 Mei, yaitu hari Sabtu ke Sabtu, kemudian tanggal 9 sampai 15 Mei, 16 sampai 22 Mei, dan 23 sampai 31 Mei. Itu berdasarkan sekitar 1 minggu atau ada yang lebih dari 1 minggu juga. Ya. Oke, kita akan masuk ke PAL yang pertama. Sebelum itu, follow dulu Instagram @mulekaffirmations, like nanti videonya, subscribe, share, dan komen di bawah ini kalau rasanya resonate. Dan untuk kalian yang baru, nyalakan loncengnya ya. Dan bagi kalian yang mau atau lebih suka ngeliat di TikTok, silakan visit TikTok Z yang di Moon Like Affirmation ya, TikTok Z Moon Like Affirmation. Sebelumnya Z ada Spotify dan Apple Podcast, itu Z masih dalam tahap pembenahan karena kemarin sempat dari company yang menghandle podcastnya Z itu sementara sudah tidak ada lagi perusahaannya, jadi Z masih mengurus perizinan untuk Moon Like Affirmation. Jadi untuk podcastnya untuk sementara Z tiadakan dulu, tapi Z masih dalam tahap mau untuk menghidupkan lagi podcastnya ya. Didukung dengan doa ya teman-teman ya, supaya Z bisa hidupin lagi podcastnya. Jadi biar Z ada di channel manapun selama kalian merasa nyaman. Oke. Kita masuk ke PAL yang pertama dulu yuk. Untuk PAL yang pertama dulu, nah ini memang tumpukan Z itu adalah dari yang bawah dulu ya. Karena ini memang kayak gini nih sih buat nih, dari bawah dulu. Oke. Tanggal 1 sampai 8 Mei dulu. Yang PAL 1 ada certainty sama thunder and lightning. Hari Sabtu tanggal 1 sampai Sabtu tanggal 8 Mei untuk kalian yang ambil PAL 1, asmara kalian ini akan dihadapkan pada keyakinan, ketegasan, ya, kepastian akan pertanyaan-pertanyaanmu yang sudah muncul ya, karena dirimu nantinya entah itu dari dirimu atau dari pasanganmu akan menyatakan cinta. Oke, yang mau ditembak ya selamat, ada kemungkinan kalian akan ditembak. Dan yang mau lebih dekat lagi dengan pasangannya, ada kemungkinan juga bisa jadi lebih dekat ya. Akan ada perasaan cinta yang diutarakan dan itu akan membawa happiness, kebahagiaan. Six of Earth. Lanjut. Kita lanjut ke tanggal 9 sampai 15 Mei. Oke, 9 sampai 15 Mei. Di sini ada Hydromacy, ada Fortune Cookies, ada Give Your Relationship a Chance sama Three of Earth. Tanggal 9 sampai 15 Mei. 9 sampai 15 Mei, apa yang akan terjadi dalam asmaramu di Mei? Keberuntungan menyelimutimu ya, masih tanggal 9 sampai 15 Mei. Namun kemudian mungkin muncul bayangan-bayangan, imajinasi-imajinasi yang mimpi-mimpi yang mulai diinginkan, keinginan yang besar. Contohnya saja mungkin ingin menikah, mungkin muncul fantasi ingin berbulan madu atau bepergian bersama.
Di sini dikatakan bahwa di bulan Mei tanggal 9 sampai 15 Anda harus lebih memperhatikan hubungan kalian, harus bekerja supaya hubungan kalian itu bisa berjalan, ya. Dan kalau bagi kalian yang masih jomblo, maka juga harus bekerja untuk mengejar cintamu. Jangan hanya bermimpi aja untuk mewujudkan Tree of Earth, mewujudkan kebahagiaan yang Anda mau. Oke? Next, 16 sampai 22 Mei. Ada Scrying Mirror, ada Crystal Healing, ada Spiration, dan ada Ten of Water. Untuk tanggal 16 sampai 22 Mei, saatnya untuk menyembuhkan hati dari perasaan tersakiti bagi kalian yang selama ini sudah merasakan perpisahan yang cukup menyakitkan, ya. Tanggal 16 sampai 22 Mei adalah keberuntungan bagimu yang sudah atau baru saja berpisah atau sudah berpisah dengan pasangan, ya, karena kebahagiaan itu akan datang di tanggal 16 sampai 22 Mei. Bukan bentuk kebahagiaan yang berarti akan ada pasangan baru atau harapan dalam asmara yang baru, tetapi di sini adalah sebuah penyembuhan yang ditawarkan bisa dari teman, bisa dari keluarga, dari kerabat, ataupun dari dirimu sendiri yang mungkin menemukan pekerjaan baru, hobi baru, ya, karena ada Ten of Water di sini, ya, Buddha ketawa di sini sebutannya Buddha ketawa atau Miletus. Buddha ketawa kalau saya dengar, saya taunya, ya, gitu. Dan di sini juga dikatakan di sini the projection. Jadi di sini adalah waktunya bagimu untuk bisa bercermin pada diri sendiri. Kamu harus bahagia. Ya, ini adalah dirimu, ini adalah hidupmu, bukan hidup orang lain. Tidak perlu mengindahkan semua kata-kata orang lain. Bekerjalah untuk kebahagiaanmu sendiri. Kamu harus bisa healing, dan healing itu akan datang. Dan berikan kesempatan pada dirimu untuk sembuh. Jangan terus tenggelam dalam rasa tersakiti itu. Oke? Dan itu adalah khusus dirimu yang sudah merasa kehilangan atau sedang merasa kehilangan. Ya, tanggal 16 sampai 22 Mei adalah saat untuk healing. Kemudian tanggal 23 sampai 31 Mei untuk asmara yang ambil PAL 1. Oke. Sepertinya harapan-harapan yang bagi kalian yang tadinya muncul di 9 sampai 15 Mei untuk terus memikirkan untuk mungkin ada keinginan untuk bulan madu, karena di sini ada honeymoon juga, karena tadi saya lihat ada yang honeymoon, keluar kartu honeymoon juga kan pada akhirnya. Jadi ada keinginan untuk bepergian, berpelesiran, atau bersama, karena punya mimpi-mimpi, punya harapan-harapan bersama dengan pasangan gitu, ya. Sementara harus sabar dulu, ya. Geomancy, patience, sabar dulu, ya, karena mungkin keadaan masih belum mendukung, ya. Flowers fickle, tapi bukan berarti bahwa kemudian mimpi itu tidak bakal kesampaian. No, bukan. Tetapi di sini ada kartu world, ada dunia. Ini juga soal karma. Ini juga soal dunia ini secara keseluruhan, bahwa ya saat ini bagi Anda yang mau bepergian untuk saat ini dunia ini masih ada pandemi COVID-19, dan bukan berarti tidak bisa, tetapi mungkin nanti, ya, mungkin angan-angan Anda ingin diwujudkan dengan pergi kemana, atau mungkin ada ingin melakukan sesuatu, sepertinya memang ada halangan, tapi bukan berarti tidak. Ya, saat ini memang belum, jadi harus sabar dulu gitu, ya. Jadi ada keinginan itu, kemudian kalau ada keinginan-keinginan lain, kalau saya lihat 23 sampai 31 Mei itu adalah fase untuk bersabar. Mewujudkan suatu keinginan bukan berarti tidak bisa, tetapi kita harus bersabar, berusaha, sisanya kita berdoa dulu, ya. Yang penting optimis aja sama asmaramu, dan bagi kalian yang masih jomblo, ya berarti juga 23 sampai 31 Mei masih harus sabar, ya. Oke, itu yang pilih PAL 1, langsung masuk ke PAL 2. Bagi kalian yang baru aja datang, jangan lupa di subscribe loh, ya.
Oke, kita masuk ke PAL yang ketiga. Sebentar, PAL yang ketiga ya. Oh, maaf, PAL yang kedua. Untuk yang pilih PAL 2, kita masuk ke periode yang pertama dulu, tanggal 1 sampai 8 Mei. Oh, apa yang akan terjadi dalam kehidupan asmaramu di bulan Mei ini? Tanggal 1 sampai 8 Mei, Anda akan lebih banyak mendekatkan diri pada alam, lebih banyak ingin merasakan kesendirian gitu ya. Ataupun sama dengan juga yang jomblo ya masih jomblo dulu ya. Lebih ke kayak love yourself ya, lebih ke kayak mencintai diri sendiri ya. Dan kalau emang kalian lagi mau PDKT dengan seseorang atau lagi mau deket dengan seseorang, ya saya rasa ini juga merupakan fase untuk kalian lebih menyamankan diri sendiri dulu, berkomunikasi dengan diri sendiri, mempelajari diri sendiri dulu, baru sudah tahu nih apa yang aku mau, atau sudah tahu nih aku salahnya di mana, atau perbaikan diriku harusnya di mana supaya bisa memikat si orang yang Anda mau ini gitu loh ya. Dan juga ada yang saya lihat sebagian kecil sekali, ada beberapa orang yang memang dihadapkan pada fase untuk lebih berkaca ke diri sendiri, apa kesalahanmu, karena ada the fool di sini ya, apa yang harus Anda perbaiki supaya Anda dan pasangan Anda bisa lebih akur, mengurangi masalah dan bisa langgeng. Oke. 9 sampai 15 Mei. Oke, 9 sampai 15 Mei di sini ada lots, chance. Oke. Bagi kalian yang memang ada rencana untuk melaksanakan pernikahan, karena ada yang memang sudah mau melaksanakan pernikahannya akan lancar. Bagi kalian yang ingin dilamar, ya jawabannya kesempatan itu ada dan ada diarahkan ke arah situ oleh si pasangan Anda. Mungkin si pasangan Anda entah itu mau melamar atau entah itu ada mengucapkan sebuah atau mengutarakan keinginan dia bahwa sayang ayo kita menikah, atau sayang ayo kita berusaha atau mengusahakan supaya kita bisa dibawa ke arah pernikahan gitu. Dan bagi kalian yang berada di tanggal 9 sampai 15 Mei, pada awalnya mungkin tidak terpikirkan untuk ke arah situ. Entah kenapa keadaan jadi berubah, mungkin juga karena keseriusan dari pasanganmu, mungkin karena faktor restu yang mungkin sudah didapat, atau ada beberapa faktor lainnya yang saya lihat tiba-tiba jadi ada magician di sini. Tiba-tiba jadi ada kayak perubahan yang pada akhirnya bisa membawa ke keseriusan gitu. Dan di sini ada footprints direction, jadi arahnya itu, jadi yang tadinya mungkin tidak terarah di tanggal 9 sampai 15 Mei arah itu mulai ada gitu. Dan bagi kalian yang masih jomblo, itu berarti juga tanggal 9 sampai 15 Mei ada kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang berpotensi menjadi jodoh. Kalau kalian masih di usia yang lebih muda, ya berarti ada kesempatan bagi kalian untuk bertemu dengan seseorang yang bisa sampai jadi pacar gitu. Ya, belum pernah pacaran, siapa tahu tanggal 9 sampai 15 Mei ini Anda bisa dapat pacar. Oke. Dan juga kalau memang kalian ada yang rencana menikah, ya selamat ya, pernikahan kalian akan lancar-lancar aja. Ataupun di sini ada persiapan pernikahan, itu bakal lancar-lancar aja. 16 sampai 22 Mei. Ada mystical, ada Jinx, ada very soon, dan ada 5 of water. Oke. Tanggal 16 sampai 22 Mei. Ada perubahan yang cukup besar. Konflik bisa jadi datang. Ya, 16 sampai 22 Mei bagi kalian yang ambil PAL 2. Ini yang saya rasakan ada arah yang tadi awalnya itu tidak begitu kelihatan, mulai muncul, dan perubahan itu seperti mystical ya, seperti ajaib banget. Tetapi kalau saya rasa perubahan itu seperti kayak
ke arah hambatan gitu. Jadi mungkin tiba-tiba dia misalnya nih cowok Anda atau cewek Anda ketemu sama mantannya gitu ya. Tiba-tiba ada perubahan gitu. Tiba-tiba bisa muncul suatu batu kerikil, kalau saya bilang kerikil ya, bukan hambatan yang besar sekali. Tapi bisa jadi juga hambatan yang besar. Ada beberapa yang saya rasakan. So, lebih ke kayak bersiap-siap sebelum 16 sampai 22 Mei kalau ini rasanya resonate dengan Anda. Ataukah mungkin Anda sudah merasa seperti kayak, bakalan seperti ada sesuatu mungkin ya, yang sudah Anda dengar sebelum tanggal 16 sampai 22 Mei ini. Sudah sebaiknya Anda harus very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi Anda karena kartu ini saya buka sekarang dan mungkin ini adalah sebelum periode 16 sampai 22 Mei ataupun malah Anda mendengarkan ini di tanggal yang saya sebutkan ini 2021, itu Anda harus sudah melakukan kayak semacam apa ya, persiapan ya, sehingga Anda bisa merasakan jadi Anda sudah mau melakukan sebuah persiapan supaya Anda lebih tenang gitu ya dalam menghadapi situasi yang nanti akan datang dalam kehidupan asmaramu ini, utamanya juga bagi kalian yang sudah berpasangan. Dan untuk kalian yang belum berpasangan ya, saya bisa lihat hambatan untuk memiliki pasangan justru bisa jadi lebih besar di tanggal 16 sampai 22 Mei karena di sini ada Five of Water. Dari ketiga kartu ini di sini jadi kartu kesimpulannya atau kartu kuncinya gitu. Ya, oke. So, kita lanjut ke tanggal 23 sampai 31 Mei. Tanggal 23 sampai 31 Mei di sini ada Tarot Guidance, Dowsing Roads Seeker, this could be the one, and Ten of Earth. Actually kartu ini bagus-bagus aja sih kalau saya bilang. Jadi 23 sampai 31 Mei ini sebenarnya untuk kalian yang mungkin ada yang ngerasain galau atau apa pada kesempatan ini 23 sampai 31 Mei ini, kalau memang mau ketemu sama atau mau nanya sama tarot reader ya, pembaca tarot, silakan. Karena sepertinya ada dari kalian yang mungkin jomblo atau mungkin sedang menghadapi masalah dengan pilihan. Saya nggak lihat sesuatu yang seperti sakit hati banget, tapi menghadapi pilihan, ya silakan bertanya untuk mencari opsi, ya tapi bukan berarti Anda harus mengambil keputusan dari seorang pembaca tarot, nggak sama sekali. Tapi kalau memang Anda rasanya mendengarkan video ini rasanya juga sudah cukup, monggo silakan. Jadi di sini tanggal 23 sampai 31 Mei adalah mungkin kalau saya bilang nanti kalau menghadapi pilihan, kalau Anda memang rasanya enggak sih saya mau memutuskan sendiri, pilihan yang Anda buat ini, apapun yang menjadi pilihan Anda ini nanti salah satu, mungkin kalau saya nggak bilang salah satunya ya, apa yang nanti Anda akan ambil, pokoknya saya banyak lihat yang nanti akan Anda ambil pilihan ini, itu akan menjadi, this could be the one, itu akan menjadi jalan asmara kalian yang terbaik gitu ya. Bisa jadi Anda juga dihadapkan pada pilihan mau pilih si A atau si B menjadi pasangan hidupmu, atau si A atau si B menjadi pacarmu ya, atau mungkin mau pilih pasanganku yang sekarang ataupun mau pilih selingkuhanku. Ya pokoknya intinya baik-baik aja lah ya. Yang pasti itu akan membawa kebahagiaan karena memang mungkin sudah itulah yang Anda inginkan gitu ya. Oke. So itu yang pilih PAL 2. Thank you yang sudah mampir. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Follow Instagram @moonlight affirmation dan follow TikTok juga di Moonlight Affirmation. Kita langsung masuk ke bukan yang ini dulu ya. Kita masuk ke PAL yang ketiga. Ini PAL yang ketiga, dan PAL yang ketiga ini saya buka dulu yang periode 1 sampai 8 Mei dulu. 1 sampai 8 Mei. Tanggal 1 sampai 8 Mei untuk kalian yang pilih PAL 3. Di sini ada observation ya. Kemudian di sini ada astrologi, destiny,
release your eggs, the time has come to clear energy, sudah waktunya untuk membersihkan energimu, dan Five of Air. Oke. So, di sini saya bisa lihat ada seperti harus melihat kembali ke dalam ke dalam auramu, ke dalam energimu, bahwa si pasanganmu ini ya tanggal 1 sampai 8 Mei, si pasanganmu ini mungkin lebih ke kayak bisa jadi ada yang memang sudah mau berpisah dengan pasangannya, ya hempaskan aja, lepaskan dulu. Terus kalau memang ada mantan yang mendekat, release your ex juga mungkin memang harus dihempaskan. Ya, hempaskan artinya ya sudah gitu ya. Kalau memang dulu toksik, ya sekarang juga mungkin masih toksik, so kenapa diterima? Oke, dan di sini yang saya juga lihat memang lebih ke observasi diri sendiri ya. Kenapa kok bisa menarik pasangan yang modelnya kayak gitu-gitu, yang Anda sebenarnya juga nggak mau gitu. Kenapa begitu? Observasi diri sendiri dulu. Karena di sini memang ada hubungannya dengan astrologi chart kamu ya. Jadi ada perputaran ketemu lagi dengan si mantan, atau dengan orang yang mungkin tipe-tipenya yang kayak begitu, yang sebenarnya Anda juga nggak merasa nyaman, tapi juga Anda tertarik juga di sisi yang lain, tapi kenapa kok dapetnya yang itu aja. Kayak seperti Z pernah dalam satu dekade ya, pokoknya dalam satu periode cukup lama Z ketemu terus sama cowok yang namanya Henry, ya kan, entah itu pacarku, nanti jadi gebetanku kayak gitu, tapi ketemu terus sama orang-orang yang begitu gitu. How that happen? Itu karena memang itu lebih ke kayak, ya itu namanya law of attraction ya, saya attract dalam alam bawah sadar saya. Nah, mungkin itu adalah salah satu bagian dari astrologi chart saya atau karma saya yang berlaku di sana. Tetapi di situ memang kembali lagi saya observasi diri sendiri, dan sampai sekarang sih nggak pernah nge-track lagi gitu. Nah, di sini memang tanggal 1 sampai 8 Mei lebih ke observasi diri sendiri dulu, dan harus bisa merilis ya. Sekalian juga bagi kalian yang bisa rilis, atau bukan yang bisa ya, tapi lebih ke kayak saya sarankan untuk kalian mandi dengan garam ya, garam kasar juga bisa dicampur dalam air, kemudian untuk bilas ketika mandi ya, mungkin bisa sampai beberapa kali mandi dipakai untuk membantu melunturkan energi-energi negatif yang menempel pada tubuhmu setelah aktivitas seharian ya, dan itu akan membantumu juga supaya bisa lebih menyeimbangkan energimu, termasuk menenangkan hati dan pikiranmu supaya bisa berpikir dengan logika juga gitu. So, untuk asmara sih saya lihat 1 sampai 8 Mei sih lebih ke kayak fase sendiri dulu. Dan untuk kalian yang mungkin sudah punya pasangan, terus habis itu ada ketemu sama orang lain lagi, mungkin di situ kalian akan dihadapkan dengan pilihan. Di sini juga lebih ke kayak melepaskan satu untuk bisa bersama dengan yang lain gitu ya. Oke, terus kita masuk ke 9 sampai 15 Mei. Di sini ada raw, fokus. Ada runes, perception. Oke, ada finances and career, dan ada the hierophant. 9 sampai 15 Mei kalau saya lihat banyak mungkin yang harus diperhatikan untuk kehidupan asmara, karena kehidupan asmara ini erat kaitannya juga dengan finansial dan karir ya, keuangan juga gitu ya. Mungkin ada dari kalian yang memang mungkin ingin serius dengan pasangannya ya, finansialnya nanti akan menjadi salah satu yang memang harus difokuskan. Jadi 9 sampai 15 Mei mungkin pengen pacaran ya enggak lah, fokus kerja aja dulu gitu ya. Di sini ada perception juga. Kalau saya lihat lebih ke kayak ya itu tergantung bagaimana Anda melihat pacaran ini atau kehidupan asmara ini, hubungan kalian dengan pasangan Anda. Itu bisa
berjalan dengan baik ya. Semua itu didukung oleh Anda sendiri yang bisa mengaturnya gitu. Ya, so fokus pada apa yang Anda sudah jalani ya, termasuk pekerjaan Anda, keseharian Anda. Asmara itu akan tetap berlanjut ya. Selama Anda tahu posisinya bahwa ia tetap setia dengan pasangan, ya kalau Anda bekerja itu juga untuk pasangan gitu, atau paling tidak untuk membahagiakan atau menafkahi diri sendiri dan keluarga juga gitu. Jadi seperti itu. Dan ada juga dari kalian yang dilihat ini sedang di fase ingin apa ya? Pokoknya kalau saya lihat hanya fokus aja sih. Fokus pada sesuatu yang memang Anda lakukan sehari-hari, dan itu menyebabkan Anda sedikit mengesampingkan asmara, termasuk bagi kalian yang lagi jomblo juga memang lagi fokus untuk mungkin karir Anda, pendidikan Anda, dan hal-hal yang lain. Tanggal 9-15 Mei bisa saya bilang kalau kalian lagi pengen punya cowok lah, atau punya cewek lah, atau pengen nikah, atau pengen apa, bahkan tapi tahu kalian masih jomblo gitu ya. Yang saya lihat yang nggak terlalu terganggu dengan pikiran itu gitu, karena ada fokus dengan hal keseharian Anda, aktivitas Anda. Terus kemudian selanjutnya tanggal 16 sampai 22 Mei ya. Oke, sebentar. 16 sampai 22 Mei. Oke. 16 sampai 22 Mei. Di sini saya ada lihat Dice, Gamble, Crystal Ball, Clarity, Getting to Know Each Other, dan Ace of Water. Tanggal 16 sampai 22 Mei yang saya lihat ada bagi kalian yang lagi kayak mau PDKT dengan seseorang, atau lagi pengen tahu seseorang, itu kayaknya di tanggal 16 sampai 22 Mei kalian bisa lebih dekat ya, karena ada Ace of Water, ada kartu as di sini, jadi kayak bisa mengalir banget tuh, elemen air kan bisa ngalir banget. Tapi memang gamble sih, memang kayak ya nggak tahu nih bisa dapet dia atau nggak dapet dia gitu. Dan untuk kalian yang lagi sudah punya pasangan, ya kalau saya lihat sih lebih ke banyak ngobrol sih. Kalau saya lihat ngalir aja, pokoknya sudah punya pasangan itu langgeng-langgeng aja 16 sampai 22 Mei. Yang jomblo ya bakal punya kesempatan banget untuk bisa kenal dengan orang baru, terus lebih bicara satu sama lain. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depends gitu ya. Jadi ketika kamu sudah mulai ngobrol, itu kan keterikatan itu mulai ada gitu. Jadi 16 sampai 22 Mei PAL ketemu, dan PAL ketemu orang baru, dan PAL komunikasi yang lebih terjaga lah antar pasangan. Next, yang terakhir 23 sampai 31 Mei. Ya, akhir bulan Mei. Pendulum, Decision, Ouija Board, Caution. Kalian percaya dengan Ouija Board? Komen di bawah ya, karena Ouija Board itu memang dipakai untuk mengetahui energi-energi tertentu, dan juga bisa membantu untuk mengetahui atau memastikan sesuatu juga gitu. Jadi tidak punya Ouija board, tapi memang ada beberapa praktisi yang pakai Ouija board gitu. Percaya atau nggak percaya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau saya sih secara personal ya percaya. Oke, karena saya juga pakai pendulum kan. Nah, sebenarnya di sini baik dari pendulum maupun Ouija board sebenarnya adalah sebagai petunjukan ya. Nah, saya bisa lihat di sini lebih ke untuk kalian yang sudah berpasangan, kehidupan asmara kalian dari 23 sampai 31 Mei, apalagi yang lagi LDR, karena saya ada lihat Eight of Water juga di sini, itu memang harus diperdalam ya, atau lebih ditanamkan kepercayaannya gitu, karena ada caution juga. Jadi hati-hati, nanti bisa terjadi satu
kecurigaan, yang bisa berakhir ke ketidakpercayaan, masalah yang muncul gitu. Dan juga ada decision juga di sini. Jadi lebih ke kayak lebih tegas dengan hubungan asmara ya. Mau sama dia atau nggak mau sama dia ya. Kalau nggak mau sama dia jangan deketin, jangan dikasih harapan gitu ya. Lebih baik erok poter, lebih baik menjauh gitu. Dan untuk kalian yang memang ya melepas juga sih lebih tepatnya ya, melepas sesuatu yang mungkin bukan nggak cocok dengan Anda gitu ya, relakan aja untuk pergi ya. Dan hati-hati juga bagi yang sudah punya pasangan ya, masalah bisa saja muncul, so hati-hati ya dalam membuat keputusan. Mungkin amarahnya juga harus lebih ditekan ya, lebih dipendam ya. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, karena kalau nggak bisa menyakiti pasangan, bisa berujung ke permasalahan. Dan untuk kalian yang masih jomblo, atau mungkin yang masih kayak bertanya-tanya, mungkin ada LDR dengan seseorang, ataupun yang kelas-kelas yang jomblo juga, beda nih kayaknya. Kalau yang jomblo saya lihat sih memang lebih ke kayak belum ketemu orang baru sih, tapi lebih ke mungkin bisa melihat ya karakter orang yang Anda suka itu yang seperti apa. Itu 23 ke 31 Mei itu ada kayak, oh ternyata gue suka sama orang yang kayak begini ya gitu. Nah untuk kalian yang mungkin LDR, mungkin kayak masih PDKT atau belum ada kejelasan di situ, saya bisa bilang sih bukan dari dia yang memberi kejelasan, tapi ini energi bisa kebalik-balik ya. Ini untuk entertainment aja. Tapi kebanyakan yang saya lihat sih malah dirimu yang buat keputusan. Mau gak sih sama dia atau mungkin harus melepas gitu ya. Karena kan baru PDKT, baru teteman. Oke, seperti itu yang 23 ke 31 Mei yang bulan Mei yang Pinipal 3. Thank you yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa follow Instagram si @moonlight_affirmation, follow juga TikTok si Moonlight Affirmation, subscribe ke channel YouTube Moonlight Affirmation ya. Semua Moonlight Affirmation, ketik aja di Google gitu Moonlight Affirmation, udah keluar deh YouTube-nya Moonlight Affirmation. And then jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini supaya Anda bisa bisa sebarkan video ini, di share ya ke orang-orang yang Anda rasa memang membutuhkan video ini juga. Dan semoga bulan Mei asmara Anda berjalan dengan lancar. Dan untuk bulan-bulan berikutnya juga, semoga tahun 2021 ini membawa rezeki selalu, sehat selalu, dan yang pasti ketemu lagi di video Z lainnya. Bye-bye.